Selamat siang rekan-rekan semua pada media. Kami menjelaskan tentang kronologis kami melaporkan tentang hal-hal yang pasal 32, 35 untuk menguatkan keterangan-keterangan yang mana telah dilakukan oleh Azwan dan Andi Azwan dan Joshua Sinabela. Nah, ini kita sudah laporkan SPKT, lalu SPKT dilanjutkan ke cybercrime ke atas. Setelah di atas kita negosiasi bersama-sama mengungkapkan pasal-pasal yang telah ditentukan yang bermasalah, yang pasal 32, 35 tersebut. Lalu kami sebagai pelapor diarahkan kembali ke SPKT untuk menerangkan, dan lalu sampai turun ke bawah hanya para perwira menengah itu mengatakan kami belum bisa menindaklanjuti laporan ini. Maka dari itu kami persilahkan dari pelapor untuk menjelaskan sesuai dengan laporan tersebut dari Pak Beni. Sini ya, boleh. Baik, terima kasih teman-teman media atas ketersediaan waktunya. Hari ini tanggal 10 Desember 2025 kembali saya Ahmad Nurul Husaini mendampingi prinsipal saya Pak Beni Parapat. Tentunya ini merupakan keberlanjutan daripada tanggal 28 November 2025 yang sebelumnya kami sempat melakukan laporan di Polda Metro Jaya, yang mana substansi laporan kami tersebut dari jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam ditolak. Adapun argumentasi yang ditolak atau yang diberikan oleh penyidik Polda Metro Jaya pada saat itu berkaitan bahwa laporan yang berkaitan dengan pasal 32 dan 35 yang mana terlapornya adalah Andi Azwan, secara kronologi kejadian lokus delik, kejadian tindak pidana itu terjadi di tanggal 19 November dan tanggal 25 November, yang mana Andi Azwan mengatakan bahwa dirinya mengantongi dan memiliki scan ijazah asli Pak Jokowi. Namun di tanggal 25 dirinya tidak mampu membantah argumentasi dan klaim secara keilmuan yang disampaikan oleh Roy Suryo CS. Kemudian dari sinilah kami menyampaikan dan mengadukan laporan terkait pelanggaran pasal 32 ayat 1 dan 35. Mengapa pasal 32 ayat 1 dan 35 Undang-Undang ITE nomor 11 2008? Sebab pada pasal 32 ayat 1 itu berkaitan dengan pengeditan atau mengubah dokumen elektronik. Kemudian di pasal 35-nya berkaitan dengan manipulasi data elektronik seakan-akan itu data otentik. Dan itu unsur-unsurnya telah terpenuhi semua yang dilakukan oleh Andi Azwan. Namun dapat kita ketahui bersama di tanggal 28 November di Polda Metro Jaya laporan kami ditolak. Berangkat dari sini kami mesti melakukan upaya hukum selanjutnya di hari ini untuk membuat laporan di Mabes Polri Bareskrim. Namun dari jam berapa tadi Pak? Dari jam 10 ya? Ya, dari jam setengah 11 sampai dengan saat ini ternyata hasilnya pun tidak lebih sama. Yang mana bisa kami sampaikan penyidik Bareskrim Mabes Polri menyampaikan bahwa terkait pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 Undang-Undang nomor 11 2008 ITE itu harus Pak Jokowi yang melaporkan. Kami sampaikan tidak, Pak. Ini bukan delik aduan, ini delik umum. Siapapun yang menyaksikan KUHP pasal 108 ayat 1 menyampaikan siapapun masyarakat menyaksikan adanya tindak pidana, dia memiliki hak untuk melaporkan. Hadirnya kami di sini dalam melaksanakan perintah daripada KUHP 108 ayat 1 tersebut. Namun dapat diketahui penyidik menyampaikan bahwa unsur-unsur yang kami sampaikan ini belum terpenuhi dengan argumentasi bahwa terkait pokok ijazah Pak Jokowi sedang dilakukan proses pemeriksaan. Kami menyampaikan bahwa laporan yang kami sampaikan tidak berkaitan dan berkelindan dengan ijazah Pak Jokowi. Tapi yang kami permasalahkan adalah kenapa Andi Azwan menekankan bahwa di tanggal 19 November dirinya memiliki scan ijazah asli.
Namun kemudian di tanggal 25 dirinya tidak mampu membantah di saat klaim ijazah asli yang disampaikan oleh dirinya dilakukan penelitian oleh Roy Suryo CS. Dan selanjutnya dari sini maka dapat diketahui laporan kami ini ditolak dengan alasan yang sama. Nah, kemudian kami sampaikan juga pokok kami itu adalah terkait adanya pengeditan atau manipulasi data yang mana bersumber data sebelumnya yang dimiliki oleh versi Dian Sandi kemudian dirubah oleh Andi Azwan dan mengklaim bahwa itu adalah eksklusif asli, scan asli. Tentunya ini yang menjadi si malakama yang disampaikan oleh Andi Azwan. Kemudian dirinya sebenarnya secara unsur pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 itu terpenuhi dan dapat dilakukan pelaporan dan dapat diperiksa. Namun penolakan ini, argumentasi dari penyidik menyampaikan bahwa ini akan dilakukan pendalaman dan kemudian kami harus koordinasi dengan atasan kami. Dan disampaikan lagi bahwa terkait pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 ini itu ada aturan di dalam undang-undang yang sama, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 4 menyampaikan bahwa ini tidak bisa diproses karena berkaitan dengan data otentik. Saya sampaikan, data otentik itu berkaitan dengan apa? Produk-produk dari notaris seperti apa? Akta tanah atau akta kelahiran. Kalau berkaitan dengan ijazah itu dapat diproses untuk melakukan pemeriksaannya. Dari sinilah kami melakukan upaya-upaya hukum, namun ternyata hasilnya tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di tanggal 28 November di Polda Metro Jaya. Namun dari sini yang kami garis bawahi adalah due process of law dan equality before the law yang harusnya dijunjung tinggi dan seluruh masyarakat Indonesia dipandang sama di mata hukum, di mana proses laporannya dapat diperiksa dan dilakukan penelitian, namun ini ditolak mentah-mentah. Kalaupun memang unsur-unsur laporan yang kami sampaikan pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 ini tidak memenuhi unsur, maka proses pembuktian tidak pada laporan, tapi bisa diproses tahap lidik ataupun dalam proses gelar perkara. Tapi mengapa langsung ditolak di awal? Ini yang sangat kami sayangkan dan kami menurut kami sangat-sangat kami kecewa. Tapi tentunya kembali lagi kepada prinsipal apa upaya hukum yang akan dilakukan. Dan kami garis bawahi bahwa KUHP pasal 108 ayat 1, siapapun yang menyaksikan adanya tindak pidana, dia berhak untuk membuat laporan. Karena ini merupakan delik umum, bukan delik aduan, sebagaimana disangkakan oleh teman-teman petugas dari Barreskrim Mabes Polri ataupun Polda Metro Jaya. Sekian, bisa untuk prinsipal silakan. Dijajak teman-teman biar enak. Oke, dikit. Nah, di mana? Kalau nanti boleh diulang lagi Pak, kayak laporannya ditolak. Oh iya. Tadi aku ngomong itu. Disuruh boleh. Oke. Kalau saya sampaikan, jadi saya ingin melaporkan tadi yang disampaikan oleh kuasa hukum bahwa pada hari ini 28 November, November 10 Desember 2025 kami menindaklanjuti atas pelaporan kami di Polda Metro Jaya di tanggal 28 November yang lalu, di mana laporan kami atas dugaan klaim scan asli oleh saudara Andi Azwan dan juga oleh saudara Justus Nambela itu ditolak di Polda Metro. Nah, sekarang kami mencoba mencari keadilan di Mabes Polri, Barreskrim. Nah, secara materi hukum tadi sudah disampaikan oleh kuasa hukum, tapi saya hanya ingin menggarisbawahi beberapa hal saja. Tadi dari hasil konseling kami bahwa pihak cyber mengatakan bahwa apa yang kami adukan ini tidak memiliki unsur pidana, ya. Nah, tidak memiliki unsur pidana. Kedua, tadi saya sampaikan, bila mana ini ijazah bukan milik Pak Jokowi, mereka akan proses. Berarti karena objeknya ini jasa Pak Jokowi, mereka tidak bisa menerima laporan polisi kami. Saya ulangi, karena objeknya ini ijazah Pak Jokowi, maka pihak Barreskrim Mabes Polri tidak bisa menerima laporan polisi kami. Itu kuncinya. Dan yang ketiga, mereka merekomendasikan kepada kami untuk membuka pengaduan masyarakat atau DUMAS. Nah, kami menilai ini sama saja seperti masuk ke kotak saran, tidak ada bobotnya sama sekali, sambil lewat aja. Nah, jadi tadi pun saya tanya apa perbedaan antara DUMAS dan LPS segala macam, bolak-balik terus, tidak ada hal yang signifikan. Nah, jadi kedepannya pada hari ini kami juga sudah menyiapkan surat, kami akan langsung bergeser ke Propam
untuk mengadukan Polda Metro Jaya dan Mabes Polri karena telah melanggar Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022, di mana menolak laporan masyarakat di awal. Saya ulangi, kami akan langsung bergeser ke Propam Polri hari ini untuk mengadukan Polda Metro Jaya dan Mabes Polri karena telah tidak mengindahkan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022, di mana di situ disebutkan bahwa penyidik tidak boleh menolak laporan di awal. Dan kenyataannya kami ditolak di Polda Metro dan kami pun ditolak lagi di Mabes Polri. Dan yang terakhir, pada kesempatan yang baik ini, karena ini mengenai masalah bangsa, kami perlu menyampaikan bahwa kami akan membacakan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto. Mohon teman-teman YouTuber bisa di zoom, di foto kalian pertama. Nggak apa-apa, di zoom dulu. Oke. Jadi ini sebagai bentuk kekecewaan kami terhadap institusi kepolisian yang kami nilai telah berpihak, tidak balance, tidak adil, tidak ada rasa keadilan. Di satu sisi laporan terhadap Rosuryo, Risma Syanipa, dan Dr. Tifa diterima dengan karpet merah dengan menggunakan pasal 32 dan 35. Tetapi pada tanggal 28 November dan hari ini pun dengan kondisi yang sama, objek yang sama, pasal yang sama, kembali ditolak. Untuk itu, saya atas nama prinsipal ingin membacakan secara singkat surat terbuka kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto, Jakarta, 10 Desember 2025. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Prabowo Subianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Izinkan kami menyampaikan salam hangat kepada Bapak Presiden. Semoga Bapak selalu dalam lindungannya dan diberikan kemudahan serta kebaikan dalam menjalankan amanah kepemimpinan di negara tercinta Republik Indonesia. Amin. Bapak Presiden Prabowo Subianto yang kami hormati, izinkan kami ingin memberitahukan bahwa kami sebagai warga negara Indonesia yang sama kedudukannya di mata hukum, tepatnya pada tanggal 28 November 2025 yang lalu, telah melaporkan Saudara Andi Aswan dan Saudara Joshua Sinambela yang diduga telah melakukan kebohongan publik dan penyesatan kepada masyarakat secara luas dalam sebuah acara talkshow bertemakan Rakyat Bersuara di TV iNews, yang mana kedua orang tersebut mengaku telah melakukan scan asli ijazah Pak Jokowi dalam kurung Presiden RI ke-7 tanpa mau menyebutkan bersumber dari mana scan tersebut, sehingga kami sebagai masyarakat yang akhir ini dipertontonkan dengan informasi dan berita yang tiada habisnya mengenai isu jasa palsu, mengharapkan adanya kepastian dan bisa menemukan informasi yang akurat serta tidak simpang siur, malah semakin dibuat bingung. Diakibatkan pada acara tersebut Andi Aswan mengatakan memiliki scan asli ijazah Pak Jokowi. Namun faktanya hal tersebut terbantahkan. Kemudian saya ingin membacakan pada kondisi demikian, Joshua Sinambela yang juga bersama Andi Aswan mengatakan dirinya tidak tahu dari mana sumber yang didapatkan oleh Andi Aswan. Sebaliknya, Andi Aswan pun mengatakan dirinya dapat dari Joshua Sinambela. Tentunya ini merupakan kebohongan yang dipertontonkan secara langsung di depan media, stasiun televisi, dan ditonton oleh jutaan masyarakat Indonesia. Ditambah lagi, yang ditunjukkan oleh Andi Aswan adalah scan asli yang sebenarnya sama dengan versi Dian Sandi. Yang membedakan hanyalah bahwa pada versi Andi Aswan telah dilakukan beberapa perubahan atau editing. Hal inilah yang mendasari kami dibuatkannya upaya laporan kepolisian
sehingga kami melihat adanya unsur dugaan tindak pidana pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 Undang-Undang ITE. Faktanya terhadap laporan kami tersebut, baik di Polda Metro Jaya maupun Mabes Polri, hari ini 10 Desember 2025 laporan kami ditolak. Saya ulangi, faktanya terhadap laporan kami ini, baik di Polda Metro Jaya maupun di Mabes Polri, hari ini 10 Desember 2025 laporan kami ditolak dengan alasan yang syarat unsur subjektivitasnya serta tidak berasaskan kepada equality before the law sebagaimana amanat konstitusi pasal 27 Undang-Undang 45 yang menegaskan dan menjamin kesamaan kedudukan di mata hukum dan pemerintahan. Bapak Presiden yang kami hormati, Polda Metro Jaya dan Mabes Polri telah mempertontonkan bagaimana penegakan hukum berlaku secara tebang pilih, dan tentunya hal demikian akan semakin memperparah citra kepolisian di tengah-tengah masyarakat pada umumnya, dan khususnya pada era kepemimpinan Bapak Presiden. Oleh karena itu, melalui surat terbuka ini, kami memohon kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk dapat memberikan perhatian khusus terhadap penegakan hukum di Republik Indonesia kita yang tercinta ini, terutama terkait polemik scan asli ijazah yang telah diklaim oleh saudara Andi Aswan dan Joshua Sinambela, agar dengannya masyarakat tidak lagi dibuat bingung oleh kegaduhan serta informasi yang berseliweran di media sosial berkaitan dengan hal tersebut, yang akan nanti berimbas kepada stabilitas dan fokus pemerintahan Bapak yang dalam menjalankan visi misi demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil, makmur. Bapak Presiden yang kami hormati, demikian surat terbuka ini kami sampaikan karena kami percaya Bapak Prabowo Subianto selaku Presiden dan selaku Panglima tertinggi di Republik Indonesia yang mana berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 45 menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Ini berarti segala aspek kehidupan bernegara, mulai dari pemerintahan hingga warga negara, harus berdasarkan pada hukum yang berlaku, menjamin supremasi hukum, perlindungan HAM, serta penyelenggaraan pemerintahan yang adil. Dan kepada Bapak lah kami rakyat Indonesia mengajukan permohonan surat terbuka kami ini. Salam hormat, Beni Parapat, pelapor Ahmad Buhori Husaini, kuasa hukum. Selesai.